Di halaman 150 ya, hadis 174, falamma tasadda lahu Ghurath ibn al-Harith liyaftika bih, ketika ada seorang jawara, tentara hebat yang ingin membunuh baginda Nabi SAW, yang sudah menghunuskan pedang, ya, dibawa ke dalam, beliau dihundang Yahudi, perempuan Yahudi. Jadi riwayat yang sahih mengenai Yahudi itu bukan, saya nggak ketemu ya, tolong dicari nanti Gus Kohar, riwayat mengenai Rasulullah SAW itu ngasih makan orang Yahudi yang buta itu saya belum ketemu. Ada nggak? Kitabnya nggak mau tabar gitu. Ada nggak riwayat yang sahihnya? Yang sahih itu Nabi diundang oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi makan, tapi itu dagingnya, Nabi kan suka makan daging, dagingnya masmumah. Apa arti masmumah? Beracun. Tapi Nabi maafin nggak? Nabi maafin. Karena perempuan itu ketika ditanya, diadili, ditanya, kenapa racun? Jawaban dia apa? Kalau kamu malaikatnya bicara. Dan betul, itu daging ngomong, ya Rasulullah, ana masmumah. Wahai Rasulullah, aku teracuni. Tuh gimana tuh? Daging udah mati masih bisa ngomong sama Rasulullah. Lebih hebat dari mukjizat Nabi Isa. Ya, benar nggak? Semoga. Kalau Nabi Isa, badan utuh diambil, pegang dadanya, hidup, benar nggak? Kalau Sayyidina Nabi SAW, itu daging udah kepotong-potong, masih bisa ngomong. Karena per anggota itu bisa ngomong. Keramat di atas karomah, ya. Mujizat di atas mujizat semua Nabi. Jadi kalau orang tanya, ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena bisa menghidupkan mati. Dia nggak paham kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyandar pohon, kayu. Kayu itu lebih lemah kan daripada hewan. Kayu itu udah mati. Secara kasat mata sudah mati. Ketika dibuatkan mimbar, itu kayu ngomong dan nangis. Hanna hanina, artinya dia menangis seperti anak kecil nangis. Kayak tadi Helena nangis. Bayangkan, ibu kalau dengerin anaknya nangis bisa tahan nggak? Kalau bapak dengerin langsung nggak fokus. Kalau emak kan bisa langsung mimiin. Kalau kita pakai mimiin apa? Rasulullah SAW cukup didudukin doang, nggak perlu nggak perlu digituin, nggak perlu diusap, nggak perlu dibacain apa-apa oleh Rasulullah SAW. Itu hidup, bayangin coba. Benda mati diduduki, beliau hidup. Nah, ini perempuan Yahudi kemudian dilepas dan dimaafkan Nabi SAW. Tapi ada kejadian yang lain, katanya beberapa sahabat ada yang keracunan, ada yang meninggal. Nah, baru dia kena hukum karena dia meracuni orang. Wa annahu lam yu'akhidh Labid ibn al-A'sam id saharahu. Ternyata Nabi ini pernah disihir. Coba ya. Ini kan ujian nih, antum kalau baru belajar ilmu syifa, ilmu ini, dihajar orang pasti balas menghajar. Karena karakter ilmu syifa, ilmu pengobatan itu, kalau ngobatin santet, kita kalau kesantet orang pasti balas lagi. Tapi kalau Nur Muhammad SAW itu bercahaya dalam kolbu si pengobat atau orang yang kena santet, kena teluh, pasti dia nggak mau balas. Hadis ini nggak dipercaya oleh Mu'tazilah, karena bagi Mu'tazilah masa sih Nabi bisa disihir? Lalu Nabi kan manusia, maka yang disihir itu sisi manusiawinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad u'lima bihi wa uhiya ilaihi bi syarhi amrihi wa la ataba alaihi fadlan an mu'aqabatihi. Nabi tidak pernah menghukum Labid ibn al-A'sam, apalagi menghukumnya. Ya. Nabi tidak pernah membalasnya, apalagi menghukumnya. Bayangkan yang bikin gosip nggak enak pada baginda Nabi SAW itu siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay.
Tapi beberapa kawan saya nggak mau nyebut dia Abdullah, Abad gitu ya, Abad bin Ubay. Masa Abdullah begitu? Abad atau Abdullah bin Ubay ini, dia raisul munafikin, dan di Madinah jumlah orang munafiknya hampir mirip dengan jumlah ahlul Badar. Hampir mirip dengan jumlah ahlul Badar. Jumlahnya berapa? 313. Ya jumlahnya kira-kira nggak segitu juga lah, 300-an gitulah. Ya. Yang bikin gosip tentang Aisyah siapa? Abdullah bin Ubay. Yang merusak MOU Nabi itu Abdullah bin Ubay. Yang merusak kesepakatan Nabi dengan para sahabat semuanya Abdullah bin Ubay. Tapi ketika dia meninggal, Nabi sholat enggak? Bayangkan Nabi masih sholatin, dan dia malah pesen, si Abdullah bin Ubay ini pesen, kalau aku mati, tolong dikafani dengan bajunya Nabi. Tak tahu diri dia. Ya. Kira-kira kalau ada orang dikafani dengan baju Rasulullah SAW, dengan jubah Nabi SAW, itu malaikat berani sentuh nggak? Tapi dia hanya aman di alam barzakh. Mahsyar nggak tahu nasib dia. Tapi saya kemudian berpikir lagi, berarti dia tahu Rasulullah ini Rasul. Ya, saking cerdas itu. Ya, kok bisa Abdullah bin Ubay? Dan satu-satunya orang munafik yang Nabi sholatin Abdullah bin Ubay itu. Setelah itu kemudian muncul ayat tidak la takum, enggak boleh kamu sholat berdiri kepada ala ahadim minhum, ya. Kepada salah satu mereka enggak boleh lagi sholat. Ngeri itu, ngeri. Abdullah bin Ubay. Karena disinilah kemudian kita berhati-hati. Sahabat Rasulullah SAW itu ada sahabat yang betul-betul sahabat, ada yang munafikin. Munafik ini sebenarnya tidak termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Tapi zaman sekarang, mampukah seseorang memastikan si fulan munafik? Ada nggak otoritasnya? Semenjak meninggal sahabat Nabi, sirnya Rasulullah SAW, siapa namanya? Huzaifah. Hanzalah udah meninggal duluan. Ya, malam pertama perang meninggal. Ya. Huzaifah al-Yamani yang bergelar sirru Rasulullah SAW itu sahabat yang tahu daftar munafik yang 300 itu, tahu dia. Langsung dipindahin dari kalbu Rasulullah ke kalbu dia, kasih tahu nih munafik. Sayyidina Umar itu cuma mastiin aja kalau ada orang meninggal, bro masuk gak? Bro masuk. Nah, gitu. Terakhir dia ngomong, semenjak saat ini aku tidak akan lagi memberitahukan siapapun siapa munafik, siapa yang tidak munafik. Dan antum perlu tahu, sekarang sudah tidak ada lagi yang punya otoritas itu. Maka nggak boleh kita nuduh orang munafik cuma karena perbedaan urusan politik. Oke? Ayatul munafik itu kan jelas kalimatnya depan. Ya, khuslah. Khuslah itu perangkat-perangkat munafik. Adakah di antara kita yang nggak punya itu? Punya semua. Maka semua kita punya sifat munafik, tapi belum tentu munafikun. Sifat kemunafikan itu bagian dari dosa-dosa rohani, dosa qalbu. Ya, itu yang kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa dirinya tidak mempunyai karakter-karakter orang munafik, itulah munafik yang sebenarnya. Jadi kalau ada kelompok, tarekat, aliran, majelis merasa dirinya nggak munafik, hati-hati antum. Ya. Jangan-jangan kemunafikan itu ada di situ. Nauzubillah min. Dan tambah
masa akhir zaman itu kelompok akan tambah banyak. Nah, kemarin pengajian Zoom ada yang nanya, itu saya masih di Lamongan itu, Buya, mursyid kami bilang yang nggak nyoblos pilihan dia Dajjal gitu. Ya, husnuzon aja lah, ya, atau jadi bahan candaan. Kalau di kita jadi bahan candaan, tapi kita nggak kesal-kesal amat sama dia. Ya, kita cukup ngomong gini, mungkin beliau keceplosan, atau beliau mungkin saking cintanya sama orang, lalu memindahkan makna Al-Mahdi dari makna hakiki kepada maknawinya. Ya, tetap saja zikir, masalah pilihan politik lain cerita. Ya, di zaman Rasulullah SAW kan gak ada pemilu, benar nggak? Maka jika hari ini ada pemilu, itu nggak masuk kepada hadis-hadis ini. Ya lucu aja sih Imam Mahdi ikut pilpres, kan lucu. Tapi kita husnuzon sama dia, nggak usah kemudian menghina dia, oke? Karena dia punya jasa banyak juga, ngajarin orang banyak zikir lah, ya. Dalam bab politik kita beda lah. Sayyidina Ali beda dengan Muawiyah, benar kan? Sayyidina Ali beda dengan Umar. Di mana Umar berkalam, itu Ali lain kalamnya. Ali berbaukif ada pendapat, Umar lain pendapatnya. Mereka nggak mau sama. Dulu sebelum konflik dengan Ali, konfliknya dengan Khalid bin Walid. Maka Umar tuh nggak pernah mau sama dengan Khalid bin Walid. Itu sahabat loh. Selevel sahabat terjadi begitu, dan Rasulullah tuh ngatasin yang begitu-gitu. Coba repot kan jadi Rasulullah. Makanya orang-orang tuh jangan ngomong gini, masa guru mendiamkan kita begini? Enggak, guru Anda itu sedang memaklumi kalian yang bertengkar itu, yang saling singgung menyinggung itu. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah itu lebih pusing daripada kalian, kira-kira gitu. Ya, condong ke sini, yang ini cemburu, yang sini ini cemburu, kan bingung jadinya. Coba bayangkan, ada orang ngasih baju Nabi baru, jubah. Tiba-tiba ada orang Arab Badui bilang, wahai Rasulullah, itu baju bagus sekali buat saya aja. Ya, apa kata dia? Ya, fa innaka la tahmil li min malika wala min mali abik. Ya Muhammad, ihmil li ala ba'iri hadaini min malillah. Waduh, macam-macam dia ngomong ini, ya. Dan Rasulullah, kalau di riwayatnya lain lagi dia ceritanya, Rasulullah kemudian memaklumi perlakuan orang-orang Arab ini, termasuk cerita Arab Badui di sini yang panjang juga ini. Nabi disuruh-suruh sama dia, ini lain lagi ceritanya nih. Nabi kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi burdun ghalizul hasyah. Nabi bersamaku, kata beliau Sayyidina Anas, ya, lalu jabadahul arabi biridaihi jabzatan syadidah. Nabi ini kan seperti ini ya, kadang-kadang ditaruh seperti begini ya. Nah, terserah Rasulullah kadang-kadang ya. Lagi santai begitu, jabadahu Arabi biridai, ditarik dengan keras oleh orang Arab Badui. Lalu dia ngomong, ya Muhammad, ihmil li ala ba'iri hazaini. Ini ridanya udah ya, kamu ini deh ya, tolong dong tarik li alayya ba'irayya hadain. Ini ada 2 ontaku, tolong kamu bawain gitu. Coba Rasulullah disuruh begitu. Ya. Pernah nggak antum melihat kiai Habib habis ngajar terus orang nggak tahu kalau dia Habib yang ngajar gitu. Mas, tolong fotoin kita dong. Benar nggak? Kira-kira sama begitu tuh Arab Badui itu. Tapi sekarang Arab Baduinya udah bisa pakai handphone ya. Ya. Apa yang saya lihat? Si muallim ini, si Habib, oh ya sini, saya fotoin. Ya ada pos belum? Sampai pos itu. Kita yang nggak enak, kita diem aja ngeliatin. Nah, di ujung hadis kita ringkas saja. Rasulullah SAW
kan dengan keburukan. Jadi aku mau coba katanya. Nah, itu gaya-gaya preman tuh, kayak preman-preman Badui itu. Antum Badui nggak? Ada yang Badui nggak? Ya. Ada yang dulu nelfon saya dulu zaman-zaman kita masih 2015. Baru nelfon langsung nanya, kamu tahu nggak wajah saya kayak gimana? Saya langsung ingat orang Arab Badui ini. Cuma versi zaman now. Kamu tahu nggak wajahku kayak gimana? Kamu tahu nggak lataifku yang kuat yang mana? Wih, nanya begitu-gitu ya. Ternyata dia ngecek aja, emosi nggak nih kita? Ya nggak usah emosi, santai-santai aja. Semakin kita nggak emosi, semakin dia mendekat. Semakin kita emosi, dia bilang, ah ini nggak wali nih gitu, wali setan nih. Gitu. Nah, ini teks berikutnya. Lalu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW muntasiran min mazlimatin atau mazlamatin zulimaha qad ma lam takun hurmatan min maharimillah wa ma duriba biyadihi syai'an qad illa ayujahida fi sabilillah. Tuh, Nabi itu gak pernah main fisik ya. Nabi itu gak pernah balas orang yang menzoliminya meskipun ada kesempatan ya. Wa ma daraba khadiman qat wala imra'atan, ya, tidak memukul budaknya, pelayannya atau perempuannya. Waji'a ilaihi birajulin faqila hadza arada an yaqtulak. Tuh biasa ada orang manas-manas kan. Jadi dari dulu tuh karakter begitu udah ada. Ya Rasulullah, ini orang mau bunuh kamu gitu. Kan manas-manasin tuh. Kita kalau ada orang ngomong begitu gimana? Ayo. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, lan tura'a law aradta dha. Dia pukul rata. Apa kata dia? Innakum ya bani Abdul Muttalib mutlun. Kalian Bani Abdul Muttalib ya suka mengundur-undur bayar hutang. Mutlun, ini hati-hati. Ya. Begitu Sayyidina Umar marah, fantaharahu Umar. Tapi yang senyum siapa? Wa syaddada lahu fil qaul. Lalu Sayyidina Umar bersuara keras kepadanya, kepada si Sa'na, Zaid ibn Sa'na. Tapi baginda Nabi SAW itabassam, Nabi senyum aja. Nabi nggak bawa ke hati. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ana wa huwa kunna ila ghairi dhalika minka ahwaj ya Umar, ta'murni bi husnil qada wa ta'murhu bi husnil taqadi. Ya. Ana wa huwa, ya, aku dan dia, kunna ila ghairi hadza, kami terhadap selain ini, minka, karenamu atau daripadamu, ahwaj, lebih butuh wahai Umar, ya. Ta'murni bi husnil qada, kamu menganjurkanku untuk memutuskan qada dengan baik, wa ta'muruhu bi husnil taqadi, dan kamu memerintahkan dia untuk minta peradilan yang baik. ثم قال لقد بقي من أجله 3 وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه فكان سبب إسلامه. Ya, jadi setelah itu malah disuruh Umar ngalah dan membayar tebusan denda 20 sok. Asbab Nabi memenangkan si Zaid bin Sa'nah, apa jadinya? Zaid menjadi Islam. Jadi ada orang yang asbab Islamnya karena kebaikan, bukan karena 20 sa' itu. Tapi Nabi menghargai dia gitu, bukan jumlah sa'nya 20. Maka dia bilang, saya sudah berkata kasar sama Muhammad dan pengikutnya, kok dia masih memenangkan aku? Gitu. Itulah rahasia sebenarnya kenapa waktu kita dicaci maki, kita dilarang untuk membalas, ya. Tapi saya sudah sampaikan kepada antum, kalau mereka sudah masuk ke bab fatwa,
kita wajib debat. Ya, mereka kalau udah masuk ke bab fatwa, kita wajib debat, nggak boleh diam. Ya. وذلك أنه كان يقول ما بقي من علامات النبوة ini dah kencang kok ya من ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا اثنتين لم أخبرهما ya, sifat-sifat kenabian yang aku tahu ya, semuanya ada pada Nabi Muhammad, tapi dua yang belum aku ceritakan. Satu, yasbiqu hilmuhu jahlahu. Sebelum dia jahil, dia sudah santun duluan. Wala yaziduhu shiddatul jahli illa hilman. Jika ada orang yang sangat jahil kepadanya, jahat kepadanya, tapi beliau malah tambah baik kepada orang itu. Fakhtabarahu bihadza fawajadahu kama wusifnya. Lalu ketika mendapatkan sifat ini, si sahabat-sahabat orang-orang seperti Zaid, dia malah kemudian tersentuh ya. Jadi kebanyakan orang masuk Islam bukan karena urusan sunnah bid'ah, urusan kebersihan saja, urusan kemajuan peradaban, tapi apa? Husnul khuluq. Antum coba lihat ya, negara-negara maju hari ini, Korea negara maju nggak? Ya. Faiz mau diutus ke sana nih, mau nggak nih? Itu, aduh, betul-betul orang, betul-betul hidupnya itu sangat-sangat private, sangat-sangat nggak ada tuh yang seperti yang kita lihat di film-film lamanya itu, nggak ada. Mereka maju secara peradaban, tapi secara akhlak sudah nggak. Mereka itu sangat rasis sekarang rasis. Amerika itu sangat rasis. Indonesia, walaupun kita nggak maju, handphone gitu-gitu aja, anti Amerika handphonenya Apple, anti Cina handphonenya, ya itu Samsungnya aja dibuatnya di Cina. Ya, benar nggak? Apple-nya aja dibuatnya di Cina, katanya anti Cina. Ya, itulah kejahilan hari ini ya. Rata-rata rasis, itu mah karakter suku. Nah, Indonesia salah satu negeri yang sukunya paling banyak. Kalau lewat bisa mampu melewati sifat rasis ini, kita mempunyai peradaban akhlak yang tinggi. Nggak ada di luar. Coba lihat Indonesia dari ujung ke ujung itu sama dengan Eropa. Kita ini besar, bukan kecil ya. Makanya Erick Thohir bisa negosiasi ya. Ngapain dia? Negosiasi jadwal tanding ya, tanding. Nggak ada hubungan sebenarnya. Kita lanjut ke setelah ayat la tasriba alaikum dari halaman 153. Ini cuma loncat satu faqarah ya, karena faqarah berikutnya cuma penjelasan ya. Wa qala Anas, kelihatan habata 80 rajulan min at-tan'im salat as-subhi liyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun 80 orang dari Tan'im pada saat subuh hari untuk membunuh Rasulullah SAW. Bayangin, Rasulullah itu nggak aman hidupnya. 80 orang mau bunuh beliau gitu. Aman gak tuh? Tapi mereka kalah, fa'ukhidhu, mereka kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, fa'ataqahum Rasulullah SAW, malah Rasulullah membebaskan mereka. Kalau cerita-cerita raja-raja yang hebat di film itu dihabisin semua kan? Ya Rasulullah enggak. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan surah Al-Fat ayat 24 ya.
wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya, itu surah Al-Fath ayat 24. Wa qala li Abi Sufyan wa qad siqa ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab wa qatala 'ammahu wa ashabuhu mathala bihim fa'afa anhu wa la tafa fil qaul. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sufyan setelah dia mengobrak-abrik tentara Rasulullah, membunuh paman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, fa'afa anhu, lalu Rasulullah SAW memaafkannya, wala tafahu fil qaul, bahkan Nabi berkata yang baik kepadanya. Apa kata beliau? Wahai haqi Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam an la ilaha illallah faqala bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa awsalaka wa akramak. Itu Nabi masuk Fatu Mekah. Nabi kalau mau bunuh Abu Sufyan itu gampang, cukup bunuh Abu Sufyan selesai. Tapi apa kata beliau? Siapa yang mau selamat masuk ke rumah Abu Sufyan. Setelah masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, lalu Abu Sufyan muncul, disapa Rasulullah SAW. Wahai haqi Abu Sufyan, ya, alam ya'ni laka an ta'lam an la ilaha. Enggak dibahas. Hei Abu Sufyan, saya mau nagih, kamu sudah bunuh pamanku Hamzah, kamu sudah bunuh sahabatku fulan, enggak dibahas. Malah kemudian ditanya, apakah engkau mau bersyahadat la ilaha illallah? Abu Sufyan yang tadinya sudah gemeteran, apa kata dia? Bi abi anta wa ummi, masya Allah, kira-kira begitu. Demi ayah bundaku, enggak ada orang yang lebih ahlam wa awsal wa akrab. Tidak ada orang yang lebih santun, pemaaf, penyambung silaturahim, dan pemurah melebihi engkau wahai Muhammad. Ini li ta'ajub namanya, ma'ahlamaka, ini ta'ajuban. Sungguh heran, kok ada orang kayak engkau wahai Muhammad, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas qadaban wa asrahum ridha. Nah, coba lihat nih, ini penutup dari bab ini. Cukup antum ambil ini kalau ribet riwayatnya dari tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaban. Nabi itu orang yang paling sulit marah. Wa asra'uhum ridha, paling cepat, paling mudah ridha dan memaafkan. Udah ambil itu. Mau Nur Muhammad SAW ngalir dalam diri, mau hidup, ambil ini. Jangan gampang marah, ya. Jangan gampang marah. Oh Ustadz, kita ini kalau nggak marah, kita ini akan ditindas orang. Emang Rasulullah SAW ditindas orang? Enggak, ya. Coba sifat itu dibawa. Itu sebabnya saya sering doa, ya Allah sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah limpahkanlah nurmu kepada kolbu Rasulullah SAW, lalu nur itu mengalir ke dalam kolbuku. Itu maksud dari doa tadi, ya. Ya, sampai di situ dulu ditandain teman-teman. Ngajinya ya datar-datar begitu. Cuma ya belum tentu datar-datar gitu kita punya ilmunya, ya. Khalas fi man yunshid mafi. Oh ada Faiz maju Faiz. Jadi sahabat-sahabat di zaman, tapi yang sulit itu adalah secara ruhiyah. Maka apapun yang nanti di perjalanan terjadi pada kita, mohon saling mengingatkan untuk karakter yang tadi, santun, apalagi afun, berjiwa besar, ihtimal dan sabar, kuat perasaannya, ya. Walaupun saya yakin antum kalau udah belajar zikir itu pasti kolbunya sensitif. Bedakan kolbu sensitif dengan perasaan sensitif itu lain, ya. Tapi kadang-kadang dia mix, dia campur-campur. Kalau ada di antara kita atau saya, misalnya saya baperan, tolong ingetin saya, katanya gitu aja, ya. Atau kasih aja kitab Asyifa lagi, kasih unjuk lagi,
ya. Atau disempil aja. Yang penting ingat-ingat, jangan sampai teman saudara kita ada yang ya nambah, bagus, gugur jangan ya. Walaupun kemudian terjadi goyang sana sini dikit, gak ada masalah itu. Yang penting gak ada yang nyusut ya. Siap ya, insya Allah saling mengingatkan, saling menguatkan sesama kita ya. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kita semua, menguatkan hati kita semua, dan melimpahkan nur Muhammad ke dalam kolbu, sehingga ada sifat hilm, sifat afun, sifat ihtimal dan sabar, sifat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir, memancar dalam hidup kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.